Oke. Jadi kita mulai misalkan apa sih yang dimaksud dengan artikel? Kalau menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel merupakan karya tulis lengkap seperti laporan berita atau esai yang ada di dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Menurut Al-Alki, artikel sendiri merupakan sebuah tulisan yang ditulis oleh masing-masing disiplin ilmu. Setiap pembahasan dikaji dan diselesaikan secara tuntas, lugas, dan jelas, sehingga pembaca mendapat mengambil intisari dari sebuah karangan yang akan ditulis. Nah, ini saya cuplik. Yang sebelah kiri ini adalah salah satu contoh artikel pengabdian masyarakat. Ini saya tulis di Dimas Ghazali. Judulnya itu penerapan pilar di desa penerapan 5 pilar di Desa Kedaung, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Nah, ini kan salah satu contoh ya, artikel pengabdian masyarakat. Oke. Ada beberapa, next slide Mbak Atia, di next slide. Bisa next slide? Oke. Ciri-ciri dari artikel itu ada beberapa ciri ya pada sebuah artikel. Yang pertama, artikel itu tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. Yang kedua, sumber-sumber data yang ditampilkan pada artikel adalah data berupa fakta. Yang ketiga, bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si penulis. Yang keempat selanjutnya adalah dia original, bukan copywriting. Makanya sekarang ini kadang ada nih aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi apakah tulisan tersebut terjadi plagiat. Yang kelima, isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapatkan dari narasumber dan bukan opini penulis. Yang keenam, isi yang berupa pemaparan biografi tokoh, kisah, perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Yang ketujuh itu, gagasan atau topik harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Nah, ini ada dua contoh ini yang saya ambilkan berdasar dari artikel. Kalau ini beda, kalau tadi yang dicontoh yang pertama adalah artikel pengabdian. Nah, ini adalah artikel ilmiah tentang penelitian. Yang pertama ditulis di Ratih dengan judul penerapan teknologi pembuatan arang dari cangkang kakao menggunakan drum kiln sebagai alternatif bahan bakar. Yang kedua ditulis di jurnal JTI. Jadi saya menulisnya itu di dua jurnal yang berbeda dengan dua kajian yang berbeda. Nah, ini contoh di ini kan, kalau ada dikatakan artikel kita harus memenuhi 7 kriteria ini. Next, Mbak. Lanjut. Mbak Atia. Oke. Sekarang kenapa sih kita harus mulai menulis artikel ilmiah? Khususnya kenapa para mahasiswa wajib menulis artikel ilmiah sebelum dia lulus. Yang pertama itu kita melakukan diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua kita memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga kita meningkatkan jaringan. Yang keempat ada kepuasan tersendiri, dan yang kelima itu kita mempunyai award atau penghargaan. Itu alasan kenapa kita harus menulis artikel ilmiah. Lanjut Mbak Atia. Mbak Atia, next. Sudah Pak, masih belum. Oke. Jadi permasalahan menulis artikel pengabdian masyarakat ini ada, kalau kita menulis artikel pengabdian masyarakat itu berbeda dengan artikel penelitian ya. Ada masalah tersendiri kalau kita melakukan penulisan artikel pengabdian. Yang pertama jelas yang kita temui data kuantitatifnya sedikit. Yang kedua, kegiatan pengabdian masyarakat itu bukan penelitian sehingga seringkali mengalami kendala dalam penulis artikel. Dan yang perlu diingat, artikel pengabdian ini adalah bukan penelitian. Lanjut Mbak Atia. Lanjut Mbak. Oke. Tahapan pada proses penulisan artikel ilmiah itu dimulai dari kita harus tahu dulu nih, baca petunjuk penulisan. Terus
Misalkan kita akan mengirim di jurnal mana. Jurnal artikel itu kan banyak. Kayak misalkan nanti kan ada saya bagi kalau misalkan jurnal artikel pengabdian yang terakreditasi di Sinta itu ada 62 terbitan, ada 62 jurnal. Jadi nanti kita baca dulu nih petunjuk penulisan di masing-masing jurnal karena mempunyai ciri dan peraturan tertentu pada masing-masing penulisan jurnal. Yang kedua, kita mencari salah satu contoh artikel. Untuk kita lihat nih frame bentuk dari artikel itu seperti apa. Selanjutnya, penulisan artikel harus mengikuti petunjuk dari jurnal yang akan dikirimkan naskah. Dan yang tahap yang terakhir itu kita melakukan pengiriman naskah. Setelah pengiriman naskah biasanya terjadi ada proses reviewer, diperiksa oleh si review yang dicantumkan namanya ada di jurnal. Nah, itu proses review itu seperti apa? Perbaikan naskah artikel pengabdian masyarakat yang kita kirimkan. Nanti akan dicek dimulai dari kesesuaian materi, dimulai dari tata tulis, dimulai dari isi yang ada di sana serta metodologinya seperti apa. Gitu. Next Mbak Atia. Mbak Atia, oke. Selanjutnya kita membedah struktur artikel ilmiah ya. Jadi artikel ilmiah itu nanti diulangi lagi ya. Pahami betul mana yang dibilang artikel pengabdian, mana yang dibilang artikel penelitian. Struktur artikel ilmiah, yang pertama tentu ada judul. Yang kedua ada penulis, kemudian setelah penulis itu ada afiliasi institusi penulis. Kemudian ada abstrak, ada kata kunci, ada introduction, ada methods, ada result and discussion, ada conclusion, sampai acknowledgement, dan terakhir reference. Komponen ini pasti ada di jurnal artikel ilmiah. Kalau saya bilang jurnal artikel ilmiah itu bisa ditulis untuk jurnal penelitian dan ditulis untuk jurnal pengabdian. Yang bedakannya di mana? Tujuan serta metode. Yang membedakan antara jurnal penelitian dan jurnal pengabdian. Oke, akan kita kupas satu-satu ya, masing-masing struktur artikel ilmiah. Jadi ingat kalau kita mau nulis artikel ilmiah itu harus ada judul, penulisnya, afiliasi institusi, terus kita lihat penulisnya satu atau dua orang nih. Kalau dua orang harus dua-duanya ditulis. Kemudian ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, serta ucapan terima kasih. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, judul. Next, Mbak. Judul, bagian pertama yang paling dibaca. Syarat membuat judul itu bagaimana sih Pak gitu kan. Judul itu harus singkat, padat, menarik, dan bisa merepresentasikan isi dari kajian pengabdian yang akan kita lakukan. Terus dia tidak lebih dari 12 kata dan harus mempunyai ciri khas untuk menarik minat membaca. Jika judul panjang biasanya dibuat subjudul. Nah, itu jadi harus misalkan contoh nanti misalkan judulnya terlalu panjang nih kita ringkas dan dibuat subjudul nih, artinya misalkan studi kasus apa studi pengabdian di mana kayak gitu. Ada judul, ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama, judul yang terlalu panjang, artinya melebihi dari 12 kata. Next Mbak Atia. Yang kedua, judul tidak boleh singkatan, jadi harus ditulis dengan lengkap. Terus judul itu tidak boleh ada kata-kata umum, contoh misalnya penelaahan, studi, pengaruh, hubungan, survei, kajian. Nah, itu harus dihindari. Bagaimana sih Pak kalau misalkan kita melakukan strategi penulisan judul? Yang pertama itu judul itu kita harus ditonjolkan kata kuncinya apa, terus menempatkan kata kunci yang paling penting dan khas di awal judul. Yang ketiga, tujuannya memudahkan pelayanan penelusuran pustaka. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan misalkan pengabdian masyarakat mengenai edukasi pola hidup sehat, ya kan? Kata kunci yang ditampilkan itu pola hidup sehat di masyarakat mana. Jadi ketika ditulis di jurnal ilmiah pengabdian, itu kalau kita searching di pustaka, nanti langsung mereference. Jadi judul itu kalau kita tulis di Google Scholar atau misalkan di jurnal tersebut, kita cari tulis kata kunci misalkan pola hidup sehat, nanti bisa merujuk mana-mana artikel ilmiah mengenai pengabdian masyarakat yang membahas tentang pola hidup sehat. Next. Nah ini, saya memberikan salah satu contoh judul ya.
Next Mbak Atia. Nah, misalkan ada judul kayak begini nih. Pembinaan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pengolahan limbah biomasa menjadi briket di Kecamatan Kesugihan Provinsi Jawa Tengah. Kira-kira ini kan terlalu panjang ya. Dan kayaknya orang ini apa gitu kan. Kurang enak gitu dilihat. Nah, ini sebenarnya bisa kita rampingkan dengan judul yang agak lebih keren gitu. Misalkan kita ubah aja di penerapan teknologi tepat guna limbah biomasa menjadi biobriket sebagai alternatif bahan bakar. Nah, ini kan jelas. Dalam kalau kita baca ini, oh ini berarti kan ada penggunaan teknologi tepat guna. Oh, apa yang diolah sih dari teknologi tepat guna ini? Oh iya, ini mengolah biomasa. Biomasanya diapain? Dijadikan biobriket. Biobriketnya buat apa sih? Alternatif bahan bakar. Nah, itu kan jelas. Kalau kita baca pembinaan, oh berarti melakukan pembinaan. Pengetahuan, berarti kan knowledge. Keterampilan, berarti kan harus ada pelatihan. Nah, ini kan dihindari ya judul-judul yang kurang menarik sehingga salah satu strategi kita masuk ke jurnal yang akreditasi nasional ya utama sekali itu dilihat dari judulnya. Kemudian setelah kita nulis judul, ada yang namanya penulis. Jadi nama penulis itu tidak boleh singkatan. Misalkan contoh Christian Solani nih, disingkat jadi Christian S itu nggak boleh. S itu apa? Misalkan Christian Sugiono ya atau Christian Sulaiman kan nggak bisa kayak gitu. Jadi ditulis harus lengkap. Kemudian ditulis juga afiliasi institusi penulis. Biasanya kan nanti yang paling atas itu nama, kemudian ada institusi penulis. Misalkan dia berasal dari mana? Program studi teknik mesin, program studi teknik kimia, program studi teknik industri, atau misalkan program studi ada ekonomi gitu. Nah, dia fakultas apa gitu. Nah, itu ditulis. Terus kalau jadi kan urutan penulis itu berdasarkan kesepakatan. Artinya nama pertama itu adalah dia yang paling banyak kan biasa kan penelitian itu kan bisa pengabdian ini kan bisa dilakukan satu orang mandiri maupun dua orang. Nah, kalau dua orang itu disepakati siapa yang effortnya lebih tinggi biasanya di nama pertama. Tapi kalau yang dia cuma bersifat komplement membantu dia biasanya ditaruh di nama kedua. Nah, selanjutnya diberikan tanda koresponden autor. Jadi kalau misalkan kita kasih link nih, misalkan ada satu pengabdian misalkan mengenai kayak salah satu contoh yang akan dilakukan misalkan kayak sosialisasi packaging abon ikan pada UMKM. Nah, itu kan misalkan kemarin Fredianto yang kalau nggak salah itu Fredianto dia buat rencanakan mau tugas ini. Nah, dia kan itu kan bisa artikel pengabdian masyarakat. Ada UMKM-nya. Misalkan Fredianto menggandeng siapa nih temennya nih buat bikin. Nah, tapi di situ dicantumkan autor korespondennya. Jadi kalau saya mau bertanya tentang jurnal itu spesifik, saya hubungi ke siapa? Biasanya alamat email untuk melakukan corresponding author. Jadi saya akan hubungi si penulis di jurnal itu bukan dari nomor WA, tapi biasa dengan by email. Nah, di situ dicantumkan. Nah, terus kalau misalkan institusinya berbeda, misalkan Mas Freddy dari Unuga, nanti dia mau kerjasama nih, kan sekarang kan banyak nih, semuanya banyak yang KKN, misalkan kerjasama dengan Unsud. Artinya Mas Freddy dan temannya Unsud gabung nih, sama-sama nulis tentang packaging, desain produk, si abon ikan. Nah, nama kedua itu harus di institusi afiliasinya itu berbeda. Misalkan kode 1, nanti kan Mas Freddy berarti Unuga. Kode 2 berarti Unsud. Nah, itu dipisahkan. Kecuali misalkan Mas Freddy nulis dengan teman yang sama nih. Nah, itu bisa dijadikan satu karena kan berasal dari institusi yang sama. Ini yang dijelaskan tentang penulis korespondensi ya. Tidak selalu penulis pertama, dia bertanggung jawab atas semua koresponden serta perbaikan yang menyangkut artikel tersebut. Biasanya menulis jurnal atau yang lebih ahli untuk menjawab pertanyaan dari pembaca. Karena jurnal kalian ini kan, misalkan saya akan mengirim ke jurnal nasional. Ini saya belum bicara, artinya jurnal nasional itu jurnal yang mempunyai ISBN-nya, ISSN-nya itu ada kalau jurnal. Sama elektronik ISSN. Nah, itu biasa didaftarkan di LIPI. Nah, itu nanti kalau kita mau nulis itu mereka punya reviewer. Jadi nggak bisa kalau saya kirim tulisan langsung ACC itu nggak bisa. Biasanya prosesnya panjang. Dilalui beberapa tahapan reviewer. Selanjutnya ada yang namanya abstrak ya. Ini mungkin abstrak ini juga tidak hanya ditulis di jurnal, besok di tugas akhir, skripsi, pasti kita akan menulis abstrak. Abstrak itu berisi apa? Yang pertama,
pendahuluan, introduction. Yang kedua, dia ada metode. Yang ketiga, dia ada result and discussion. Hasil simpulannya apa sih? Jadi hanya parameter ini aja. Kadang saya sering baca, misalkan orang nulis abstrak itu, malah di situ dia mengutip abstrak itu menurut si A, menurut si B itu keliru. Karena di abstrak itu biasanya hanya langsung nih ditulis dalam satu paragraf, umumnya kata-katanya tidak boleh dari 250 kata. Yang dimuat secara singkat, dimulai dari apa? Latar belakang, metode, hasil, simpulan. Dan tolong latar belakang di abstrak itu dilakukan olah bahasa lagi, diulang lagi, tidak sama dengan latar belakang dari jurnalmu yang akan ditulis. Jadi bedakan ya, misalkan latar belakang di jurnal, saya akan bercerita tadi tentang pola hidup sehat. Jadi yang ditulis di abstrak itu bukan latar belakang yang ditulis di abstrak itu adalah hasil ringkasan dari latar belakangmu gitu loh, lebih simpel lagi. Jadi jangan disamakan antara latar belakang di abstrak dengan latar belakang di pendahuluan. Itu poinnya. Next Mbak Atia. Abstrak ini, next Mbak Atia. Abstrak ini mempunyai ciri. Yang pertama impresif. Yang kedua padat, yang ketiga lengkap, terus bersifat informatif, deskriptif, menarik pembaca, ditulis setelah tulisan selesai. Jadi jangan kebalik, buat abstrak dulu gitu loh. Di mana-mana penelitiannya selesai dulu, semuanya rampung, baru kita akan ngasih intisari di bagian jurnal. Jadi kalau misalkan reviewer baca, itu sudah bisa menginterpretasikan, oh ini tulisannya tentang ini, oh ini dia ngangkatnya tentang ini, oh hasilnya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi abstrak itu belakangan, setelah kamu tulis selesai, pendahuluan selesai, metode selesai, pembahasan selesai, conclusion selesai, baru kamu tulis abstrak. Kemudian ada yang namanya dicantumkan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini kok kenapa Pak ada Pak? Biasanya ucapan terima kasih ini jika kamu melakukan pengabdian masyarakat itu didanai dari misalkan dari desa, dari CSR, atau misalkan dari Kemenristek Dikti. Nah itu kamu harus mengucapkan, harus dicantumkan di dalam pengabdian masyarakatmu itu harus dicantumkan. Gitu. Ya, ada beberapa contoh lagi misalkan pola artikel pengabdian masyarakat itu misalkan kita melakukan kerjasama dengan mitra, misalkan daerah tertentu dia mengalami kesulitan nih. Kalau kemarin waktu pas zamannya tahun lalu pas saya jadi ketua KKN itu kan di daerah Cilat, Kalantan itu hampir dipastikan itu airnya jelek, pasti jelek karena dia itu apalagi yang daerah Babakan, daerah sana itu, aduh airnya jelek. Nah, introduksi teknologi gimana? Jadi desa itu minta dibuatkan kayak tempat penampungan air di situ, penampungan air yang bisa difiltrasi. Nah, itu kita melakukan jembatan mediasi dengan PDAM di Cilacap. Nah, itu yang dilakukan untuk ke situ. Jadi dicantumkan nih, misalkan sumber dananya dari siapa? Dari desa kah? Dari CSR kah? Apa dari pemerintah mana kah? Atau dari Menteritek, itu harus dicantumkan. Kemudian ada daftar pustaka, jangan lupa mencantumkan daftar pustaka. Daftar pustaka ini dicantumkan sesuai panduan, sesuai nama penulis, tahun penerbitan, judul, sumber, dan halamannya. Nah, itu tadi kita bedah yang namanya struktur dari artikel pengabdian ya, jurnal pengabdian masyarakat. Caranya gimana sih Pak kalau misalkan untuk dapat masuk jurnal nasional gitu kan? Yang pertama itu kita pahami dulu isu-isu terkini itu seperti apa. Misalkan kayak sekarang nih, kita jelas dong sekarang kan lagi masa pandemi COVID. Ya kita melakukan pengabdian masyarakat itu di bidang bukan di bidang ya, di isu yang sekarang lagi hangat-hangatnya nih, artinya di isu tentang COVID-19 itu. Jadi kalau misalkan kita melakukan pengabdian masyarakatnya di luar ya yang enggak ini apa ya misalkan ya. Contoh misalnya kita melakukan proses pengabdian masyarakatnya misalkan bagaimana cara jahit menjahit. Nah, itu kan udah enggak in gitu dengan yang ada di sekarang gitu kan. Kemudian pendahuluan di
dalam pendalaman itu harus didukung landasan teori ilmiah yang kuat gitu loh. Apalagi dilampirkan dengan pustaka-pustaka primer dengan tahun-tahun yang baru. Kadang kita beberapa yang sering ditolak di jurnal pengabdian masyarakat itu, dia itu mencantumkan buku. Nah itu sebenarnya buku itu kan kalau artikel pengabdian masyarakatnya itu masuk ke Sinta itu malah dia harus referensinya itu rata-rata mengacu terhadap referensinya ya jurnal juga gitu. Dan biasanya yang masih baru, jadi bukan tahun-tahun yang old gitu. Kemudian bagaimana kita melakukan tulis permasalahan yang bersifat global. Jadi permasalahan yang utama itu apa? Misalkan industri ini kayak dampak COVID-19 ya. Dampak COVID-19 itu kan banyak orang yang industrinya itu pada bangkrut nih. Karena apa? Daya beli masyarakat itu kan dia turun. Misalkan ada industri getuk nih. Getuk itu kan biasa kalau getuk goreng ya Sokaraja, misalkan di Sokaraja nih. Biasa kan kalau hari-hari biasa tidak ada Covid, banyak wisatawan, banyak orang datang mampir beli makanan. Nah, sekarang ini dia itu kan berhenti nih. Nah, jadi jangan langsung kamu bilang di tengah Covid sekarang ini permasalahan yang paling utama adalah mitra getuk. Nah, itu nggak boleh. Kamu ambil dulu permasalahan global, baru kamu masuk ke permasalahan mitra gitu ya. Itu yang harus dipahami dalam kita menulis artikel pengabdian ya. Nah, ada website yang kita pakai untuk kita tahu nih misalkan websitenya siapa sih. Yang pertama itu kita masuk ke sinta.ristek BRIN ya, sinta.ristekbrin.go.id. Nah, disitulah muncul jurnal-jurnal apa aja yang terindeksasi. Nah, di sini ada dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Ini adalah jurnal Sinta nasional yang terindeks Scopus. Dia punya ada nilai indeksnya. Berapa nilai indeksnya dia. Nah, artinya kalau yang jurnal nasional, tapi kalau yang tidak masuk Sinta gimana Pak? Bisa. Contoh kayak di kampus kita itu di Al-Ghazali, kita itu punya jurnal-jurnal yang nasional yang sudah keluar ISSN dan EISSN-nya elektroniknya kita juga udah keluar gitu kan. Itu sudah ada. Banyak banget. Kalau misalkan jurnal pengabdian kita punya Dimas Ghazali. Kalian bisa klik ya e-jurnal.unuga.ac.id, nanti keluar tuh. Kalau mau teman-teman dari PGSD punya jurnal Pancar. Kalau misalkan teman-teman dari matematika punya jurnal Medgram. Atau kalau misalkan teman-teman dari jurnal yang tarbiyah dan lain bisa di Tawadu. Macam-macam banyak banget jurnal kita punya. Terus jurnal itu termasuk jurnal nasional karena sudah tergabung, dia sudah OJS, Open Journal System. FTI sendiri punya 3 ya. Yang pertama ada kalau pengabdian masyarakat Unuga itu kita cuma 1 tuh yang dipegang FTI itu Dimas Ghazali. Nah, yang kedua FTI punya ada yang namanya JTI Jurnal Teknologi Industri dan Kreatif Rekayasa Teknologi Industri Hijau. Nah, itu jurnal-jurnal yang ada di kita. Jadi strateginya itu gimana supaya kita masuk ke sana? Ya kita harus tahu dulu nih kita mau masuk ke jurnal yang mana supaya nanti apa namanya kita bisa cek, jangan sampai kita nggak tahu kita ternyata salah nih masuk jurnal. Misalkan jurnal itu lingkupnya apa, terus kita salah masukin, nah itu kan pasti nggak keterima karena di setiap jurnal itu ada reviewer, jadi nggak bisa kita mengajukan jurnal langsung di ACC itu nggak bisa. Makanya ada koresponden author, email kita apa. Jadi nanti ketika reviewer mengkoreksi, dikirim balik, nah kalian harus yang diperbaiki seperti itu. Oke, mungkin itu Atia yang dapat disampaikan. Nanti sambil nunggu ngalir diskusi aja ya. Tunggu waktu dan tempat saya kembali ke moderator. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak untuk pemaparan materinya. Mungkin bagi yang lain, nggak jelas ya Pak. Mohon maaf.
Halo Mbak Atia. Baik, terima kasih Pak. Iya, baik, terima kasih sebelumnya Pak. Suaranya nggak Maaf tadi muncul Mbak tidak Atia. jelas banget. Saya sudah, masih belum jelas Pak. Oke, sambil Masih mulai belum kedengaran jelas. mungkin monggo Bu. Ada yang mau nanya? Loh, suara saya nggak dengeran. Ya, silakan. Ada yang mau nanya? Permisi Pak, suaranya jelas belum Pak? Halo? Sudah, Mbak, sudah. Oh, sudah jelas. Ya, suaranya kedengeran. Monggo. Siapa yang mau nanya? Tanya Pak. Baik Pak Joko, silakan Pak. Terima kasih Mbak Atia. Ini cuma mau tanya perbedaan untuk pembuatan artikel dengan penelitian teknik itu bedanya di mana? Terima kasih. Assalamualaikum Baik, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi yang lain yang mau tanyakan lagi silahkan. Biar Mbak Atia sekalian nggak saya kedengeran suaranya nih. tulis. Saya belum, masih belum Pak. Saya sudah di depan mikrofonnya loh. Pak Ian. Ya. Mana ya? Pak, masih belum jelas Pak suaranya. Pak Ian. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran Pak? Kedengeran Mbak Kedengeran Atia? Pak. Loh, Pak Ian kok nggak dengar suara saya? Ya. Halo Atia. Iya Pak. Nah, ini kedengeran. Sip. Monggo yang lain. Tadi Pak Joko sudah bertanya satu, kemudian yang lain mungkin ada yang tanyakan lagi nggak? Saya nggak dengar Pak Joko nanya apa tadi itu. Oh ini, sedang saya rekap Pak. Mungkin ada yang Oke. lain sekalian. Seperti itu. Monggo yang lain. Waalaikumsalam. Gimana Mas Andi? Kalau belum ada pertanyaan mungkin yang Pak Joko dijawab terlebih dahulu ya Pak. Pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Perbedaan penulisan artikel dan pengabdian di mana Pak letaknya? Seperti itu kurang lebih. Oke. Jadi gini, yang ditanyakan Maaf, bagaimana dengan perbedaan. penelitian ilmiah Mbak. Oh iya, penelitian ilmiah ya Pak. Oh maaf Pak. Saya salah. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih ya Pak Joko ya. Perbedaan antara artikel ilmiah dan artikel dua-duanya artikel ilmiah ya, tapi antara penelitian dan pengabdian. Nah, kalau penelitian itu biasanya kita melakukan suatu riset, melakukan kajian secara spesifik, secara khusus itu di mana ada batasan-batasannya. Di situ ada metode-metode yang biasa digunakan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut. Dari permasalahan tadi kita menjawabnya itu dengan menggunakan metode-metode tersebut. Sedangkan artikel pengabdian masyarakat itu lebih ke arah bagaimana kita melakukan diseminasi hasil penelitian gitu loh. Diseminasi hasil penelitian yang bersifat kita melakukan edukasi pendampingan yang ada di masyarakat. Misalkan ya, contohnya begini. Saya melakukan penelitian tentang briket. Saya melakukan penelitian tentang briket, terus
Saya kan sudah buat sama mahasiswa itu kemarin buat alat pencetak briket yang diengkol tapi dia bersifat kontinu, menggunakan limbah cangkang kakao. Nah, ternyata hasil penelitiannya ini, saya kan yang punya metode nih, metodenya dimulai dari rancang bangun, metodenya ya. Metodenya itu kan metode rancang bangun. Dari metode rancang bangun itu sehingga saya mengetahui performa dari alat saya seperti apa, output keluaran produknya seperti apa. Nah itu clear ya di situ ya masalah penelitiannya. Clear dulu gak di situ? Itu yang bilang artikel penelitian. Oke, clear Pak, clear. Nah selanjutnya ada yang namanya artikel pengabdian. Terus saya datang dong ke yang waktu itu kalau nggak salah di Cipari. Masyarakat Cipari itu kan dia deket kebun kakao yang ada di Cipari itu. Ada kayak di sana. Terus saya datang ke sana bilang, Bapak Ibu semuanya, ini kan daripada limbah cangkang kakao ini cuma ditaruh, ditumpuk, malah bisa jadi demam berdarah. Ini loh, saya punya alat, ini cara pakainya begini. Saya melakukan edukasi, saya FGD buat kelompok Pak, Bu. Misalkan tuh luas, nanti siapa mau pakai begini cara pembuatan briket. Nah, monggo alat ini bisa dipakai di sini, dikelola bersama. Nanti cara menggunakan briketnya begini loh, itu kan artinya audiensi, melakukan sosialisasi. Nah, itu dibilang, jadi metodenya apa? Forum group discussion, metode yang saya lakukan. Terus, permasalahannya apa? Ya tadi, mengatasi. Jadi masyarakat yang ada di desa Cipari, yang dekat perkebunan cangkang kakao ini, bagaimana sih limbah cangkang kakao ini bisa diolah dengan baik gitu loh. Menjadikan sesuatu nilai barang yang punya baku mutu yang agak lebih bermanfaat. Nah, dari situ kita melakukan sosialisasi, terus saya kan itu dibilang namanya introduksi pengenalan teknologi gitu loh ya. Pengenalan teknologi. Jadi saya ke sana, saya bawa alat, ini alatnya. Kira-kira gimana? Kalau wah cocok keren Pak, bagus. Oke. Nah, ini bisa ditaruh di sini. Ada juga yang pernah saya lakukan itu saya buat alat pengupas durian, alat pengupas buah durian ya. Itu dilakukan di ini Desa Adisana Kebasen, Banyumas. Di sana itu kan ada kelompok tani durian. Kelompok tani durian itu ternyata di situ satu kali panen itu bisa menghasilkan 5.000 butir. Pokoknya memang banyak di atas ke sana. Nah, waktu itu mereka berencana membuka agrowisata kan. Nah, terus saya datang ke sana saya melakukan pengabdian masyarakat dengan mengintroduksi teknologi. Saya bilang, ini loh alat pengupas kulit durian. Jadi bisa mengupas kulit durian itu secara cepat dan presisi. Dan digunakannya manual. Saya introduksi ke sana. Terus, wah, itu kan pengabdian masyarakat. Itu saya tulis, tapi cuman belum saya upload di jurnal pengabdian masyarakat. Metodenya jelas. Itu kita introduksi teknologi. Terus juga ada juga yang namanya kayak pengabdian masyarakat ini, saya pernah diundang di Desa Karangjengkol untuk menjelaskan budidaya jahe merah. Nah, di situ kan metode yang saya lakukan apa? Saya di situ kan presentasi ya, sosialisasi. Nah, datanya apa? Karena saya belum melakukan penelitian ke sana, saya menggunakan literatur yang ada. Hasil-hasil penelitian saya sampaikan, itu namanya mendiseminasi hasil-hasil penelitian terbaru. Untuk di sana kan kelompok wanita tani, di sana ada kelompok wanita tani. Nah, itulah yang dibilang namanya artikel pengabdian masyarakat. Jadi terletak pada mana? Ada metode penelitian yang digunakan. Gitu. Kalau penelitian kan jelas ada metode. Kalau kita anak mesin itu kan pasti rancang bangun, itu yang kita lakukan. Rancang bangun, setiap rancang bangun kita uji performansi, terus lihat produknya, kualitasnya seperti apa, output keluaran produknya seperti apa. Itu clear kalau penelitian. Kalau pengabdian enggak, yang penting kita melakukan melakukan pendampingan penyuluhan, introduksi teknologi, atau misalkan memberikan informasi terupdate terbaru yang bersifat saintifik. Nah, itu yang bisa diterapkan masyarakat, ada audiens, sasarannya siapa, mitranya siapa. Nah, itu yang dibilang di jurnal pengabdian masyarakat. Seperti itu Pak Joko. Oke, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Sudah clear. Clear, jelas? Jelas sekali Pak. Asik. Monggo, yang lain.
Pak, saya mungkin mewakili ya Pak, pertanyaan-pertanyaan yang mohon maaf sebelumnya saya mau nanya ya Pak. Ini Mungkin yang saya ya, mewakili apa yang lain? enggak begini, mungkin saya mewakili yang lain ya Pak, yang bertanya di belakang layar. Bahwa mereka mungkin Gimana? masih membedakan antara artikel yang biasa seperti itu dengan artikel opini atau bahkan dengan artikel ilmiah. Secara garis besar perbedaannya mereka masih bingung gitu kan. Bahkan sistematika penulisannya masih suka salah gitu Pak. Mungkin yang harusnya ada metodenya atau ada terstruktur secara betul dan sesuai dengan kerangka yang ada, mereka tidak menggunakan itu sehingga penjelasan terkait apa yang sedang mereka bahas tidak begitu teratur dan urut seperti itu. Jadi susah untuk dipahami. Jadi mohon penjelasannya lagi Pak, secara garis besar tuh gimana sih sebenarnya biar lebih jelas seperti itu. Oke. Jadi gini, kemarin kan yang tertulis itu artikel opini ya. Jadi dibedakan dulu antara artikel opini dengan yang namanya berita liputan. Ya. Nah ini saya akan share kayak kemarin. Kalau artikel yang akan ditulis dalam sebuah jurnal itu udah nggak bisa ditawar, harus ada abstrak, harus ada judul, harus ada abstrak, kata kunci, harus ada pendahuluan, harus ada metode, harus ada hasil pembahasan, harus ada reference, itu harus ada daftar pustakanya juga harus ada. Nah, itulah yang dibilang artikel ilmiah pengabdian masyarakat. Kalau yang namanya berita opini, saya ambil contoh begini. Kemarin setelah webinar, saya, yang anak-anak mesin itu pasti udah baca itu. Saya nulis berita nih di RRI Online. Ya. Saya nulis berita, gaya bahasanya pun akan berbeda gitu. Saya akan share di grup ini ya. Nah, itu yang dibilang berita opini gitu loh. Jadi kalau yang berita opini itu kayak ulasan liputan. Misalkan kamu melakukan kegiatan apa terus misalkan saya datang ke acara bakti sosial nih, terus kamu ketemu siapa, kamu wawancara, terus kamu tulis itu, ya kan? Kamu tulis itu bisa jadi liputan. Tapi kalau misalkan kamu datang ke acara bakti sosial, misalkan pembagian beras nih, nah kalau kamu mau nulis itu menjadi artikel, ya kamu harus ada struktur tadi, harus ada abstraknya, harus abstrak itu kan minimal kan maksimal kan 250 kata. Ya, bisa juga pakai 100 kata kamu ambil yang sedikit gitu loh. Nah, tapi yang harus diperhatikan lagi bahwa kadang khawatirannya itu kalau kita mau menulis artikel pengabdian masyarakat itu bayangannya adalah itu artikel penelitian. Padahal tadi misalkan kamu datang ke acara bagi-bagi sembako masyarakat, misalkan KKN DR Unuga dan KKN Unsut melakukan kolaborasi pembagian beras nih, misalkan di desa mana gitu, misalkan di desa Jatilawang, dia bagi-bagi beras nih. Nah, itu bisa dilakukan namanya artikel pengabdian masyarakat, ya kan? Karena apa? Yang pertama, kamu jelasin dulu latar belakang ngapain bagi beras, COVID. Yang kedua, sasarannya siapa? Masyarakat yang terdampak COVID. Yang ketiga, dilakukan di mana? Di balai desa. Terus cara bagi-baginya gimana? Itu masuk metode loh ya. Ya dikumpulin terus dengan protokol kesehatan dibagi-bagi beras. Oke, terus habis itu dari hasil itu terlihat bagaimana? Di pembahasannya kamu akan jawab. Harap di situ kan berupa nanti kan wawancara nih, hasil pembahasannya itu kan apa? Kita mewawancarai orang yang menerima bantuan beras. Nanti perasaan dia gimana? Ya alhamdulillah, pasti kan dia akan bilang dong, ya alhamdulillah dengan bantuan ini sedikit meringankan beban kami yang kami tidak bisa beraktivitas akibat adanya COVID-19. Nanti pustakanya kamu tulis pustakanya. Gitu kan pustaka kan banyak nih, misalkan menjelaskan definisi apa COVID-19, menjelaskan definisi strategi buat FGD atau misalkan protokol kesehatan, itu kan landasannya apa? Mungkin bisa 5 atau 6 7 reference, itulah bisa jadi berita yang biasa itu menjadi artikel pengabdian masyarakat. Seperti itu. Halo? Iya Pak, baik. Tapi kalau kita beneran kita menulis artikel pengabdian masyarakat beneran, itu kan butuh waktu loh, karena ada review. Kita tulis naskah, kita kirim. Cuman kalau sebatas artikel opini ya menurut saya tulis aja dulu gitu kan. Karena kan kalau kan batasnya seminggu kan. Nanti tulis aja dulu, mungkin maybe bisa monggo mungkin difasilitasi teman-teman panitia
panitia KKN untuk masuk ke artikel nasional yang mana gitu kan. Apakah di Mas Ghazali atau misalkan ke yang lain. Yang penting format penulisannya itu harus mengacu di jurnal yang akan kita tulis. Jangan sampai kamu punya format sendiri, nanti keliru. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau nulis di Dimas Ghazali, ya kamu download dulu itu template-nya si Dimas Ghazali. Nanti kamu tulis aja begitu gitu loh. Jadi nggak 2 kali kerja, karena nanti kan dia ada tim editor, ada reviewer, ada co-editor, ada yang buat setting desain grafisnya. Nah itu kan harus diperhatikan, tata letak layout dari penulisan jurnal. Nah itu harus diperhatikan seperti itu. Bisa dipahami? Iya Pak, bisa dipahami. Cuma untuk sistematika dari panduan, sepertinya belum ada Pak. Sistematika untuk artikel opininya itu. Oh gini, artikel opininya itu kalau kita mau tulis, saya juga kemarin konsultasi sama panitia Mas Ridwan ya, Mas Iwan. Yep. Saya tanya, katanya Mas besok saya mau buat ini, wah mantep Mas. Mas besok kalau buat artikel opini gimana kalau misalkan saya patokannya di Mas Ghazali nih? Oh ya udah nggak apa-apa. Kan soalnya panitia katanya mengeluarkan sendiri. Nah, itu kan jadi pertanyaan, kalau panitia mengeluarkan template sendiri nanti itu ditaruh di mana gitu loh. Padahal kalau misalkan panitia kecuali panitia berniat buat jurnal sendiri gitu. Padahal proses pembuatan jurnal itu kan lama, ada butuh waktunya. Dan itu ada batas minimal tulisan. Kalau misalkan satu jurnal kalau nggak salah itu bisa 5-7 artikel yang terus dia harus didaftarkan. Itu kan kalau penulisan jurnal daftarkan ke LIPI biar keluar nomor ISSN-nya. Itu atau misalkan kalau cuma konsumsi lokal ya itu mungkin bisa artinya, tapi kan itu bukan dikatakan dipublish secara jurnal nasional ya. Namanya jurnal nasional itu ada jurnal yang bisa diakses nih, siapapun bisa akses walaupun dia belum masuk Sintat, tapi dia sudah mempunyai ISSN dan mempunyai elektronik ISSN-nya gitu. Dan artinya saya nih misalkan dari mau ngikut jurnal yang pengabdian masyarakat di Unsud. Nah, saya kan bukan di lingkungan mahasiswa Unsud atau misalkan bukan di Civitas Unsud. Saya dari Cilacap bisa akses. Nah, itu yang dibilang namanya jurnal masuk kategori nasional. Oh ya Pak, baik. Monggo yang lain. Ini sambil ngalir aja ya, silakan tanya karena kalian ternyata besok kan harus buat ini ya, buat tulisan ya. Atau kalau nggak berapa silakan chat gitu kan. Ini dari kelompok sebelah semua kan? Apa ada yang dari luar? Ada yang dari luar tadi. Monggo yang dari luar bisa tanya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak DPL yang lain, apa Ibu DPL. Gimana? Monggo ada pertanyaan lain nggak? Sambil ngalir aja santai. Monggo. Pak, permisi. Jadi artikel opini itu sesuai dengan yang ada di Dimas Al-Ghazali ya Pak? Iya. Oh, atau soalnya kan kalau kamu mau nulis kan? Ya, iya Pak. Iya. Nah, cara nulis kerangkanya. Iya. Ya kan? Nanti kalau misalkan kamu pada pakai jurnal yang masuk Sinta, oh ya nanti dibedakan ya. Jadi ada namanya Sinta. Sinta itu kan dia itu punya kriteria tersendiri kalau Sinta dari 1 sampai 6. Kalau dia masuk Sinta 1 itu udah punya aturan tersendiri. Jadi lebih ketat lagi. Artinya plagiatnya tidak boleh, plagiat itu tingkat kecocokan kemiripan ya. Artinya gaya tulisan, struktur katanya itu tidak boleh
sama gitu loh dengan apa yang disitasi, atau misalkan dia ada softwarenya tersendiri lah. Atau misalkan nanti dia harus dicantum berapa jurnal, tidak boleh dari buku, atau misalkan dari bukunya hanya berapa persen kayak gitu. Apalagi misalkan dicantumkan menggunakan skripsi, nah itu nggak boleh kayak gitu. Kalau kita udah menulis jurnal loh, kalau misalkan sampai masuk ke Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, sampai 6. Seperti itu. Saya kemarin baru masuk di Sinta 4 untuk jurnal penelitian, publish Agustus. Nanti bisa dilihat gitu kan. Kalau di jurnal lokal nasional ya, nggak ada jurnal lokal sih. Jurnal nasional karena kan semuanya udah OJS gitu ya. Di Unuga pun sudah OJS, itu dikatakan jurnal nasional. Tapi belum terakreditasi Sinta gitu loh. Ke situ. Monggo buat teman-teman yang lain dari luar prodi apa luar fakultas, silakan yang mau bertanya apa yang menjadi kendala, karena saya yakin kalian itu nggak bisa menulis karena pertama kalian nggak tahu apa yang kalian harus tulis. Yang kedua, kalian tidak tahu kalian mau tulis dalam bentuk apa. Yang ketiga itu mungkin minimnya dalam hal membaca gitu, sehingga diksi pilihan katanya agak terbatas gitu. Monggo yang lainnya. Atia mungkin ada yang nanya lagi, Atia sambil itu lihat Atia mau nanya apa biar teman-teman yang di belakang layar apa mewakili. Ya paling tadi Pak yang sudah saya tanyakan, bingung mereka tuh mau gimana nulis artikelnya dan sistematikanya gimana, dan juga apa namanya, karena kan emang mepet deadline begitu kan Pak. Kayak misalnya kegiatan berakhir di hari Sabtu misalnya, bahkan Minggu juga nggak bukan libur kegiatan atau berkegiatan, cuma gimana sih merangkai kegiatan seminggu dalam satu artikel, padahal mungkin bisa jadi mereka berbeda program begitu dalam tiap hari dan segala macamnya, seperti itu Pak. Begini, kalau kamu mau nulis satu artikel itu cuma satu kegiatan, nggak bisa dari satu minggu kamu rangkum jadi satu artikel, nggak bisa. Gitu. Kalau itu berita, itu harus clear dulu ya, harus jelas dulu ya. Itu Pak. Jadi kalau berita itu bisa berita liputan kegiatan, kayak misalkan liputan mudik nih, nah itu ya bisa dia ngeliputan apa aja gitu loh kan. Artinya satu minggu itu kalau namanya artikel ya satu kegiatan yang kamu tulis gitu loh. Makanya silakan pilih gitu loh. Kamu satu minggu ini ngapain nih misalkan? Kecuali nggak ngapa-ngapain pasti susah nulis artikelnya. Yeah. Misalkan satu minggu ini saya beberapa lihat itu statusnya misalkan kayak Bakhtiar Idris, walaupun dia statusnya kayak Brambang Kotong ya, karena kebanting dia kayak celengut cewek, sampingnya YIN gitu kan, dia merasa nggak ada isinya gitu kan, makanya dibilang Brambang Kotong. Kalau sekarang saya marah banget itu kalau saya tahu gitu kan, bikin malu gitu loh. Ini emang YIN lebih pinter apa belum tentu gitu loh, dia kan celengut sendiri gitu kan. Nah, itu kan kegiatan sebenarnya, kegiatan melakukan itu bisa ditulis di artikel pengabdian masyarakat gitu loh. Yang penting ada judulnya apa, abstraknya apa, keywordnya apa, itu kan ditulis aja gitu. Bukan pakai itu Pak, sistematikanya tetap harus pakai itu. Iya, emang mau tulis pakai apa coba kalau nggak pakai itu? Mau pakai apa? Nah, tadi kayak misalnya membedakan antara artikel berita dengan artikel opini, pengabdian masyarakat tuh suka bingung. Kalau pokoknya begini, yang kamu lakukan itu kamu tulis secara sistematis dengan sesuai baku tadi, itulah artikel pengabdian masyarakat itu aja.
Ada fotonya ini kan, kalau saya lihat itu kan kalian ada foto-fotonya juga kan. Gitu. Ada, Pak. Coba Atia cerita selama 10 hari ini kamu ngapain, supaya nanti saya kasih tahu yang bisa itu. Saya itu ke hari pertama mulai bikin website untuk desa Kesugihan. Kemudian di hari kedua saya pindah ke desa Karangjengkol di Brintutul, tepatnya di pesantren BTQ, di mana di sini sedang mengawali pesantren seperti itu kan. Jadi saya membantu dalam segi pengurusan, saya membantu dalam pembagian tugas, tata tertib dan lain sebagainya. Jadi saya urut dari awal, saya bentuk kepengurusan terlebih dahulu, setelah kepengurusan tata tertibnya, visi misinya apa, kemudian juga untuk logo, sosial media sebagai bentuk informasi secara digital, karena sekarang udah zaman digital seperti ini. Kemudian saya mulai menyusun program-program yang ada di sana itu harusnya gimana. Kayak misalnya harus ngapain setiap harinya, apalagi diimbangi dengan mereka masih pelajar, sebagai seorang pelajar sekolah, mereka harus membagi waktu dengan baik dan benar, sehingga harus belajar untuk memanage waktu, antara mereka harus ngaji sebagai santri, mereka juga sekolah sebagai siswa. Kemudian mereka juga punya rutinitas yang lain seperti menjaga kebersihan, kedisiplinan dari pesantrennya. Kemudian mereka juga harus tetap menjaga kebersihan. Sekarang lagi ada pandemi COVID, dan juga kemarin sempat ada DBD di daerah sini. Jadi lebih ke edukasi seperti itu, Pak, kemarin. Cuma belum secara keseluruhan selesai seperti itu. Oke, kalau kamu bilang edukasi, kamu ngumpulin orang nggak? Iya, yang ada di pesantren, ngumpulin anak-anaknya aja gitu. Ada yang di fotonya situ. nggak? Ada berita acaranya nggak? Berita acaranya? Ya artinya dihadiri siapa, tanda tangannya gimana? Oh, belum. Kalau berita acaranya saya langsung komunikasi ke ininya, ke yang pendiri pesantrennya seperti itu, Pak. Nah, itu kan bisa jadi itu kan bisa jadi satu artikel pengabdian masyarakat ya. Itu jadi nanti kamu bisa tulis, misalnya tadi edukasi, bukan apa ya, misalkan jadi kayak ini, penerapan sistem manajemen terpadu di lingkungan pondok pesantren mana untuk meningkatkan kinerja di tengah era pandemi, di tengah kehidupan baru gitu kan. Itu kan bisa satu tulisan judul si artikel pengabdian itu. Nanti kamu cerita permasalahan tadi yang kamu cerita semua kan. Sasaranmu siapa? Tujuanmu apa? Nanti sasarannya siapa? Terus permasalahannya pasti ada permasalahan dong. Bagaimana tertib administrasi segala macam. Itu kan satu artikel pengabdian. Yang penting ada foto. Metodenya apa? Metodenya tadi group discussion, ketemu, sosialisasi, penyuluhan. Gitu. Ya Pak. Ditulis itu satu judul. Coba yang lain. Biar saya tes satu-satu nih. Itu kamu bisa tuh minggu ini pakai yang itu. Nanti kalau berita kamu report semua kayak saya share di grup webinar itu apa. Iya Pak, siap. Mau yang lain? Gimana yang lain? Ini di sini ada siapa sih ya di sini? Eko Fauzi gimana? Ini jangan-jangan cuma masuk doang nih, nggak ada yang orangnya ya? Smalir TV itu siapa tuh? Smalir TV? Saya tahu Pak. Pak Ian mau curhat Pak. Oh iya. Iya. Gini Pak, saya kan di Kuripan. Terus waktu awal mau KKN saya ke kepala desanya. Terus di sana Pak Kepala Desanya mengusulkan Mas Andri gitu ya. Mas Andri gimana kalau buat pasar online gitu. Pasar online itu kan sudah diterapkan di Semarang. Terus saya browsing, memang sudah ada 5 pasar yang sudah menjalankan pasar online. Terus dan diharapkan di Kuripan itu sebagai proyek percontohan gitu lah. Paling enggak, ini di daerah Kesugihan sudah ada satu gitu, semacam percobaan gitu.
Oke, terus saya merencanakan, saya menghubungi teman yang bisa membantu saya untuk pembuatan web dan aplikasi. Sudah. Dari diskusi itu kemudian teman itu menyarankan coba sounding dulu ke pedagang gitu. Siapa tahu setelah dibuatkan aplikasinya malah jadi mangkrak, nggak kepake gitu. Nah, dari situ dari hasil diskusi tetap berapa ya, mempunyai semangat untuk ini tetap dijalankan gitu loh. Nah, 2 hari kemudian saya ke pasar menemui pengurusnya, menemui ketua paguyuban pedagang. Dari mereka open, artinya mereka oke lah, nggak apa-apa gitu loh. Nah, langkah saya mencoba sounding, mencoba mendekati ke pedagang-pedagang. Nah, disitulah timbul masalah, Pak, karena ternyata dari respon yang mereka yang saya tangkap itu, mereka apatis gitu loh, Pak. Artinya gini, mereka punya kekhawatiran bahwa dengan adanya online ini malah nanti pasar jadi sepi, kemudian parkiran sepi, terus mereka punya prinsip sudah gini, ini juga sudah cukup, mau gimana lagi gitu loh, apa perlu pendapat yang lain gitu loh. Artinya ada sikap apatis dari pedagang-pedagang yang saya survei gitu loh. Nah, dari situ terus saya mencoba berpikir ulang gitu loh. Nah, ini baru mentok apakah ini perlu saya lanjutkan atau saya pertimbangkan lagi gitu, Pak. Gitu, curhat itu, Pak. Tapi buat artikel pengabdian besok ada ya? Sudah ada ya tulisannya? Ya, rencana saya itu sih dari selama 1 minggu ini saya baru merencanakan, berdiskusi dengan si pembuatnya, kemudian diskusi dengan rencana satu lagi ke mantan lurah, tapi belum kesampaian. Nah, itu paling baru sama pengurus sama ketua paguyuban gitu, Pak. Oke, itu bisa masuk mungkin nantinya ini artikelnya itu berarti kan kayak sosialisasi penggunaan aplikasi atau web gitu. Iya, kan jadi kan penggunaan ini aplikasi web untuk era pasar modern, era pasar digital gitu kan. Nah, iya, itu, betul. Jadi nanti kan ada foto-foto, jadi nggak usah ditulis permasalahan, ada foto kamu jenengan lagi ketemu sama Kades, tapi kan aparatur desa itu kan jelas sasarannya, permasalahan, tujuan, metodenya tadi ya yang saya sampaikan ya, nanti tinggal dikuatkan apa yang dibilang era digitalisasi itu dimasukkan ke situ tambahannya. Nantinya contoh di Dimas Ghazali gitu ya. Oke, mengatasi pasar tersebut harusnya lihat kayak sekarang itu di Purwokerto pasar Wage itu kan berapa hari 5 orang dirapid ternyata di swab positif kan dia sepi itu ditutup gitu kan berapa 3 hari sepi. Nah itu apalagi kan ketika nanti mulai sebenarnya mereka itu pelan-pelan sih ya, pelan-pelan dilakukan edukasi pendampingan, tapi itu bukan tugasnya jenengan itu hanya melakukan pendampingan, dibuatkan web itu udah bagus, dibuatkan web itu buat web itu kan juga butuh biaya yang cukup tinggi tuh kan, lumayan karena kan, dan saya yakin tuh itu pakai keluar uang pribadi gitu kan, karena dari pemerintah desa itu cenderung biasa langsung saya sebagai pengguna ya saya welcome aja gitu kan, kecuali maintenance-nya dia mau lanjut ya monggo gitu kan. Nah jadi nggak apa-apa, lanjut aja, dibuatkan aja rumahnya, dibuatkan aja bentuk-bentuknya, itu kan cepat atau lambat mereka juga akan adaptasi kok. Ketika nanti lama-lama orang mulai terjadi kekhawatiran mau ke pasar, itu kan sekarang akhirnya mereka jualan online gitu loh. Sekarang banyak kok di pasar Wage itu kayak beberapa saya temui ya, pedagang-pedagang itu dia mulai berani di Facebook, tapi ya kalau itu di Facebook itu mereka jualan sayuran online gitu loh. Jadi misalkan ditulis, jadi pedagang pasar Wage kan karena orang takut ke pasar Wage, dia akhirnya menggunakan media Facebook, ya dia online aja tuh, misalkan mau beli bumbu harga berapa cabai merah segala macam dia tulis, nanti ketika udah ada misalkan itu baru diantar gitu kan.
ada juga kok dari programnya Kementerian Pertanian kalau nggak salah itu di Pasar Bogor. Di Pasar Bogor itu malah kita pakai aplikasi. Dia punya aplikasi sendiri, hampir sama kayak Gojek gini ya. Dia ada namanya saya lupa aplikasinya apa itu. Teman saya pernah share. Jadi dia beli daging, dia beli ayam, dia beli gula pasir, minyak, cabai segala macam, bawang itu pakai itu. Udah ada harganya semua dan itu langsung dikirim bisa pakai si si Gojek ini, driver online ini. Itu udah terintegrasi. Itu sudah seperti itu gitu loh. Jadi menurut saya sih nggak lagi tantangan gitu kan. Mereka cepat atau lambat juga lama-lama bakal paham kok. Mending dibuatkan aja kok. Itu udah jadi judul ini ya, satu judul penelitian ya, pengabdian ya. Iya Pak, iya. Arahnya ke situ, cuma ketika melihat sikap apatis dari pedagang, terus kok saya jadi berpikir 2 kali gitu. Tapi di satu sisi ini adalah artinya ambisi semacam ambisi gitu loh, ambisi dari kepala desa untuk menjadikan proyek percontohan di Cilacap gitu Pak. Karena yang Cilacap belum ada. Kalau di Semarang sudah ada aplikasi namanya Tumbaskin, itu kerjasama dengan Gojek. Kalau yang di Kuripan sih rencana kalau kita tidak kerjasama dengan Gojek, tapi nanti akan menggait remaja-remaja di Ibnu yang akan jadi kurirnya gitu, Pak. Ya bagus kok, nggak masalah dibuat aja karena memang sekarang itu memang sudah harus ada era zaman keterbukaan informasi ya. Jadi itu malah bagus banget, nanti bisa memutus rantai pasok yang terlalu tinggi ya. Jadi kan kadang kalau misalnya kita bisa jadi gini, kalau saya punya cabai nih, saya nanam cabai, saya join aja ke grup itu, saya upload cabai, mereka kan nggak perlu nyari ke Tengkulak, saya lempar aja ke pasaran, patokannya dari harga dinas perdagangan kan, saya bisa malah untung saya lebih tinggi gitu kan, dibanding saya harus lempar ke Tengkulak atau misalkan ke yang ke pasar apa bagaimana gitu. Monggo itu diteruskan aja, nggak usah itu takut. Nih soalnya udah 10 hari loh, tinggal 30 hari lagi kalian selesai KKN gitu loh. Benar kan? Oke Pak, iya, oke, makasih Pak, ya insya Allah lanjut Pak. Ya. Makasih motivasinya Pak. Iya, sip. Monggo yang lain mana nih? Ada yang lain nggak? Mana kalau nggak tanya, daripada nanya-nanya di belakang ntar bingung. Coba ceritakan aja kegiatannya apa nih yang udah dilakukan gitu loh. Nanti biar bisa saya kasih arahan, masukan gitu loh. Terus jangan lupa ini loh, pada logbook harian, absen itu masih sering terjadi gak dilakukan gitu loh. Itu kan sayang. Terus kalau logbook harian itu kan dimulai dari jam 4 sore sampai jam 10 ya. Nah itu kalian itu foto kegiatan dilampirkan lah gitu loh. Jadi kan nggak ada alasan lagi misalkan kalian kerja gitu. Kalau kerja kan sampai jam 5 udah pulang gitu kan. Malam pun kan juga masih bisa ketemu silaturahmi, sosialisasi. Malah kalau yang daerah-daerah, misalkan saya mau melakukan pengabdian masyarakat nih, banyak juga terjadi tuh dilakukan pas malam hari kan, karena pagi-pagi nggak ada orang gitu loh. Apalagi misalnya yang petani, itu kan nggak mungkin ditemuin kalau pagi-pagi. Disuruh kumpul di balai desa ya susah gitu. Kalau petani itu kan biasanya kan malam. Gitu. Monggo yang lain. Pak, kalau misalnya lupa absen tapi logbook isi gimana Pak? Udah saya beresin, absen udah semua saya isi. Iya, saya lupa Pak absennya, cuma logbooknya Artinya 2 hari itu. Iya 2 hari nggak absen. Udah saya beresin. Iya Pak, makasih banyak Pak. Iya, absen udah saya beresin semua. Cuman kalau logbook ini yang saya nggak bisa beresin. Kalau logbook itu kan karena harus dibuka dari sana. Kalau absen di saya bisa. Oh baik Pak. Gitu. Monggo yang lain. Udah clear apa belum nih? Silakan bertanya. Ini ada Smiler TV ya Bu Frida ya. Lagi ngerekam ya Bu. Saya lupa pakai ini lagi. Rambutnya nggak rapi nih. Gitu. Ayo Pak, sisiran dulu Pak, nanti muncul lagi. udah di ini. Udah di apa, karena kegiatan yang maraton ya. 2 minggu ini. Full. Gitu. Monggo yang lain, udah clear apa belum? Lutfi Reva. Ini si Tiwi siapa Tiwi? Tiwi siapa? Tiwi Alwi apa? Tika Wiwi.
Siapa? Mau tanya nggak? Pak Andri coba sambil dikontrol ya, misalkan teman-teman yang lain ya, karena saya khawatir nih gitu loh. Akibat sekarang itu udah nggak bisa lagi kita menolak teknologi loh. Jadi sudah tidak bisa lagi kita apa ya, tidak mau beradaptasi dengan teknologi. Karena belajar pun semester depan pun kita masih secara daring gitu loh. Udah nggak bisa lagi. Jadi kalau misalkan sekarang protes, misalkan dikatakan bahwa enakan KKN langsung, kayak beginian ribet, itu udah nggak ada alasan begitu lagi. Terus juga sudah tidak ada alasan lagi katanya aplikasinya nggak bisa hari Minggu aplikasinya libur apa error, itu enggak. Jadi semuanya itu sudah terintegrasi dengan baik ya. Apalagi ini pakai yang namanya model itu kan udah lama banget nih, aplikasinya udah teruji banget gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa absen, nggak bisa itu, dipastikan itu dari kendala sinyal kalian gitu. Sama ketika kita mengikuti masuk Zoom nih gitu kan, kadang si penyedianya itu mungkin sudah bagus jaringan dia, tapi kadang kita aja jaringan yang jelek sehingga kan susah gitu, nggak stabil gitu. Makanya perlu ini sekarang itu udah nggak alasan lah, gaptek lah, nggak ada sinyal lah, bingung lah, itu udah nggak ada alasan kayak gitu. Udah nggak ada alasan lagi. Makanya Oke, dari kemarin memang saya sih apa ya, paling hanya nyentil sedikit gitu pas absen atau pas log. Dan kebetulan saya juga hari kemarin itu lupa log setelah belajar apa anak, terus malah ketiduran sampai baru bangun jam 11:30 malam. iya itu di ini ya, Mas Amin sering nggak absen tuh Mas Amin, dan itu harus absen. Itu banyak banget yang nggak absen. Karena nanti bukan alasan lagi. Misalkan udahlah kita keluarlah dari agak lengket nggak apa-apa. Kita harus keluar dari pengennya dikasihani terus gitu loh, pengennya dimengerti terus gitu. Itu harus keluar lah, nggak boleh. Mahasiswa itu nggak boleh berpikir seperti itu terus gitu. Harus mau dimaklumi, dimengerti, mengerti. Capek kayak gitu loh. Udah nggak boleh. Ya gimana? Permisi Pak, mau nanya. Kalau misalnya kan kalian udah bikin yang matriks ya Pak. Misalnya nggak sesuai matriks, misalnya harinya yang harus jangka tanggal sampai tanggal segini melakukan kegiatan A, itu justru malah nggak dilakukan kegiatan A, misalnya ganti kegiatan B. Karena emang situasional ya Pak, di apa tuh gimana. Jadi nanti penulisan artikel opininya nggak harus runtut tentang jeda selama seminggu, karena tadi cuma tentang temanya apa kegiatan yang dilakukan, seperti itu ya. Ya Pak. Enggak, betul. Harus. Makasih Pak. Iya. Mungkin gini Atia, bisa dibantu kamu tulis. Kalau kamu tulis, kamu share-nya ke teman-teman biar nanti tahu bentuknya. Kadang kan mereka kan butuh contoh ya. Oh iya Pak, baik. Nunggu contoh gitu, jadi kita udah nggak boleh lagi pokoknya wah sinyal saya susah, nggak ada perangkat, udah nggak bisa ditawar begitu gitu. Jadi harus benar-benar dikerjakan lah gitu. Kalau memang temanya KKN sekarang dengan KKN DR begini ya kita lakukan begini gitu loh. Kalau kita nggak mau KKN DR begini ya berarti selamat KKN tahun depan gitu kan. KKN tahun depan itu kan artinya kamu mau KKN gitu kan. Jadi benar-benar deh gitu kan. Apalagi misalkan dalam menulis jurnal, karena kan sebenarnya dari saya waktu S1 itu mahasiswa itu juga yang mau lulus itu juga wajib nulis jurnal gitu. Cuman makanya di kalian pun juga nanti kan wajib nulis jurnal gitu. Artinya penting lah. Pak, kalau misalnya kan saya nih kemarin ambil 2 desa ya Pak, di Kesugihan sama di Karangjengkol. Nah itu ketika nanti masuk ke pelaporan KKN, itu kan nanti harus menjelaskan kondisi umum tempat KKN. Berarti 2 Pak yang dijelaskan. Ya nggak apa-apa 2.
Oh, seperti itu. Iya. 2 nggak apa-apa. Baik. Gitu. Coba yang lain mana nih suaranya nggak ada? Janu lagi ngapain Janu tuh? Monggo yang lain nanya, jangan nanya belakang layar ke saya ya. Mohon maaf. Ya, Mas Amin, gimana? Agak digedein Mas Amin suaranya. Suaranya agak gede Mas Amin. Gimana Mas Amin? Ya, gimana? Halo? Monggo yang lain. Mas Amin jadi nanya gak? Sebentar Pak, lagi ganti mikrofon. Kalau nggak pakai Pak Joko aja tuh, kasih Pak Joko. Mas Amin dikasih ke situ. pakai mikrofon Pak Joko aja. Gue gini. Sebentar Pak. Oke, saya tunggu. Pak Yan? Oke, Mas Amin. Oke Pak, mungkin sedikit masalah KKN ini Pak ya. Mm. Mungkin kendalanya kita, mungkin saya, Pak Joko atau teman-teman yang mungkin setiap Sabtu Minggu kita PJKA loh Pak. Mungkin kita kendalanya pertama, kita kan di sini nggak begitu kenal medan area loh Pak. Pertama. Keduanya, kemudian kita Sabtu Minggu atau apa, kita kan pasti pulang ke daerah asal gitu Pak. Dan mungkin nggak jauh beda dengan Pak Atia itu yang kita KKN jadi di 2 wilayah gitu loh Pak. Mungkin di wilayah kita yang di sini kita kan gabung sama Pak Novriandi di Pesugihan. Di mana Pak? Maaf, Kuripan loh Pak. Kuripan. Ya, di Kuripan. Nah, itu kayak metriknya itu dibikin 2 wilayah atau tetap 1 wilayah yang sesuai kita Kuripan 2 wilayah, berarti ada tetap kan? 2 wilayah, betul, 2 wilayah. Jadi kan 2 wilayah. Betul. Cuma kita kayak artikelnya kalau kita makainya cuma yang mungkin daerah yang kita kenal atau lingkungan yang kita kenal itu boleh. Jadi masalah nggak Pak ya? Ya enggak. Kenapa masalahnya? Ya kan ya takutnya kita ada 2 wilayah nih nanti. Gitu Pak. Mungkin kalau yang penting kan wilayah tersebut di laporan penelitian, laporan pengabdian. Gitu. Kalau jadi kan sih, kalau di wilayah saya sih kebetulan kan adik saya kan sebagai sekretaris desa gitu. Oh iya. Mungkin tiap hari saya juga kalau pulang pasti komunikasi sama adik gitu loh Pak. Jadi informasi apapun yang di desa saya tahu gitu. Kemudian gitu. Pak. Jadi gini, kan kalian sekarang kan sudah 10 hari nih. Iya Pak. Sudah 10 hari, berarti kan sudah banyak kegiatan dong, dimulai dari sosialisasi, ketemu siapa, udah banyak lah 10 hari yang dilakukan. Nah, yang namanya artikel opini, pilih aja salah satu, tapi dibuatnya secara tulisan ilmiah gitu. Iya. Jadi jangan, artinya bukan rentetan kegiatan 10 hari kamu tulis jadi satu, ya nggak nyambung. Karena kan mungkin kan beda-beda. Nulisnya gimana?
Gitu. Oke. Jadi nggak ada kan ini kan 40 minggu 40 hari ya. 40 hari berarti berapa tuh? 40 hari berarti 4 minggu ya. Ya 4 artikel ilmiah Iya. gitu. Terus jangan lupa bulletin, berita opini, jangan lupa terus player, video konten-konten lah. Gitu lah. Oke. Ya, tapi yang berfaedah gitu ya. Nah. Iya. Jangan unfaedah gitu kan. Nggak bikin viral Pak ya. Iyalah gitu. Oke Pak, makasih Pak, kita aja sih Pak. Iya. Tapi yang penting nanti dilaporkan di laporan KKN-nya cuma satu wilayah, nggak masalah kok. Kalau masalah komunikasi setiap hari saya komunikasi sama adik itu masalah penanganan COVID atau apa di tempat saya loh Pak. Iya. Ada beberapa kali itu adik juga tahu kemarin terakhir koordinasi sama mereka itu perangkat desa semua dipanggil dari Babinsa sama Kapolsek itu ada apa namanya ya sosialisasi masalah untuk orang mau ada keramaian atau hajatan gitu itu juga ada protokolnya juga dari perizinan gitu. Saya dikasih tahu sama adik semakin. Betul. Yang penting kelihatan jenengan, wajahnya jenengan di situ. Iya. Bisa. Rencana buat artikel pertama jenengan menulis apa? Kata pertama sih apa namanya? Apa? Mungkin pertama yang kemarin saya kasar ke Pak Ian itu aku ketemu sama perangkat Pak Lurah dari Kuripan itu intinya seperti itu. Kegiatan. Tulis aja nanti. Iya, itu aja sih Pak paling pertama artikel itu. Contoh jurnal artikel opininya itu nanti bisa di Mas Ghazali ya, di searching di Mas Ghazali itu ada 5 tulisan kalau nggak salah deh. Saya nulis di situ 2, nanti bisa di download aja. Di Mas Ghazali Pak. Pilih yang mana? Ya, di jurnal. Jadi journal.unuga.id ya. Gitu. Nanti bisa di itu Pak, diketik aja kita takut salah alamat itunya. Ada. Ya deh. Pak Alun Pak. Saya share deh. Share aja Pak. Ya kita aja. Saya share ya catat. Oke. Monggo yang lain. Ya, tanya Pak. Ya, gimana Pak Andri? Iya, berarti nanti artikel opini itu tidak dicantumkan di logbook harian ya Pak? Itu suara apa ya? Oh, suara mesin Pak. Dimatiin dulu. Oh iya, dimatiin dulu. Ya, Pak Andri, di-mute dulu Pak Andri. Bentar ya, Pak Andri di-mute dulu. Udah, oke. Ini Pak Andri. Artikel opini itu kan melaporkan apa yang kalian lakukan loh. Jadi jelas ada di logbook. Jadi bukan beda-beda ya. Jadi misalkan artikel pengabdian masyarakat itu tidak ada di logbook ya keliru gitu kan. Karena itu kan cuma diambil salah satu nih. Salah satu yang kita ambil. Jadi mana yang kalian ambil. Jadi pasti ada di logbook gitu loh. Ya, Pak Ian, ya, untuk logbooknya harus menjelaskan kegiatannya juga atau cuma pelaporan misalnya saya udah lakuin apa, terus lapor misalnya kayak redesign logo produk atau logo sampai ngomong isinya aja bisa atau harus dijelaskan kayak begini enggak. Logbook harian itu kan kayak kalian cuma ngasih judul nih, misalkan kamu foto. Kayak misalkan hari ini kamu ngapain kayak gitu loh. Terus kan ada fotonya tuh. Itu yang kamu jelasin. Iya enggak? Oh, begitu. Jadi nggak harus yang dibikin paragraf panjang lebar kan ya, Pak?
kan nggak muat itunya. Iya, cuma laporan saya Tampaknya habis redesign logo. Udah, nanti kalau di baru apa muat itu dijelaskan kalau ya Pak. ditulis? Iya, misalkan kamu kan mau redesign logo nih. Foto kamu lagi redesign, kamu taruh di mana gitu kan harus ada. Oh, Gitu. iya Pak, baik. Jadi Pak Yan. saya pastikan ya kalau iya, gimana Pak Joko? Ya, ini Pak terkait dengan kegiatan. Saya kan untuk pengambilan apa namanya temanya kan saya ini terkait dengan apa namanya repacking ya, new packing seperti itu. Nah, ini kan saya ngambil sampelnya. Saya ngambil sampelnya kan satu orang di Uripan gitu kan. Nah, kan ini ada beberapa minggu ke depan gitu kan. Nah, ini untuk awal-awalnya kan memang kita ada permisi dulu ke aparat desa. Nah, terus kan ada beberapa tahapan Pak. Nah ini kan tahapan pertama, ini minggu pertama adalah kegiatan administrasi dalam artian kita mendesain burner terkait dengan protokol COVID-19, terus mendesain apa namanya papanama atau spanduk untuk tempat kegiatan orang yang kita ambil sampel lokasinya seperti itu. Nah, baru nanti minggu kedua itu nanti kita melakukan kunjungan ke lokasi seperti itu, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Terus? Ya nggak masalah, itu kan bisa jadi apa namanya satu kegiatan juga. Malah itu bisa flyer meme-nya, brosurnya itu kan bisa masuk di komponen penulisan brosur, pamflet, meme itu kan bisa masuk tuh, flyer, ya kan? Terus habis itu nanti bisa kegiatan juga, bisa itu. Dalam artian kan gini, mungkin untuk di logbook, maksudnya kan kita tetap mengisi Pak kegiatannya, tapi untuk apa namanya pembuatan fotonya kan tidak bisa kita ini Pak, kita attach di logbook tersebut. Kok bisa kegiatan fotonya bisa di-attach? Ada kok pilihannya. Enggak masuk dalam artian kita nggak ada dokumentasi, misalkan kita mendesain gitu Pak ya, kan apa namanya kita tidak berinteraksi dengan orang lain, jadi hanya kita sendiri. Ini yang pertama, kalau dalam segi desain itu kan bisa kita misalkan pura-pura Pak Joko nunjukin desain di laptop nih ke perangkatnya tuh kan bisa Pak Joko nunjukin. Terus tadi kan nanti kan dipoto itu kegiatannya apa? Ini melakukan redesign logo gitu kan. Kan tetap Pak Joko kan nggak mungkin kan jadi kan selalu ada interaksi antara Pak Joko dengan calon yang akan menerima redesign gitu kan. Oke Pak. Nah, jadi kan harus ada komunikasi begitu dulu. Jadi misalnya foto Pak Joko lagi megang laptop terus sama orang yang bakal itunya, nah itu kan bisa jadi foto kegiatan logbook Pak. Dalam artian kita belum gimana Pak Joko? Bisa di dalam artian kita belum melakukan ini dalam mendesain itu kita kondisi sendiri Pak, tidak bersama dengan apa namanya orang yang jadi sampel kita seperti itu. Iya, kalau kita mendesain itu kan harus persetujuan juga kan, kadang bisa jadi desain kita ditolak kan. Ya, betul. Ya. Nah, maksud saya seolah-olah aja, memang walaupun bukan Pak Joko yang ngedesain, tapi kan Pak Joko seolah-olah lagi menunjukkan kayak memaparkan nih desain saya kayak gitu. Kira-kira kalau oke saya buat kayak gitu loh Pak Joko. Ya, presentasi desain. Siap, Pak, kalau itu Pak. Nah, itu nanti fotonya begitu. Oke. Ya kan? Terima kasih. Bisa ya satu jurnal tuh ya? Ya, terima kasih Pak ya informasinya. Iya loh. Iya. Ya, jangan sampai nggak upload besok loh. Siap. Mana yang lain? Janu. Gimana Janu nggak dengerin dari tadi Janu itu. Nggak dengerin, cuma sapsip doang. Gitu kan. Monggo yang lain.
Bu Frida gimana gambarnya udah oke? Kalau udah oke, kita tutup videonya udah direkam. Pak, 10 menit lagi. Oh iya, 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi. Monggo bagi yang Monggo. bingung, makan teh. Ada pertanyaan lagi? Ya, bagi yang bingung loh. Jadi nanti udahlah, kita harus nggak boleh jadi ibarat kata mahasiswa penuh toleransi gitu ya, Pak. Mahasiswa penuh rasa ingin ditoleransi itu nggak boleh begitu lah. Oh, mahasiswa penerima belas kasih gitu nggak boleh gitu. Harus mampu lah kita. Gitu. Nggak bisa kita mengandalkan belas kasihan gitu. Oke. Sekarang yang nggak ngerti silahkan tanya. Pak Ian, saya mau tanya Pak Ian. Ya, siapa nih? Freddy Pak. Siapa? Freddy Pak. Oh, Freddy. Ya. Gimana? Ya, gimana Mas Freddy? Ya Pak Ian, untuk 1 minggu ini KKN saya kan di 2 tempat Pak. Di pemberdayaan di musola, sama yang kedua di kelompok atau usaha bersama di pengolahan abon ikan tuna Pak. Nah, untuk artikel opini di minggu ini salah satu aja boleh ya Pak? Salah satu di tempat. Ya, boleh lah, masa kalau betul salah satu aja. Kalau mau bikin dua-duanya mending salah dua, dibikin 2 deh. Terus ini Pak judulnya loh Pak. Saya masih bingung Pak untuk artikelnya. Kalau misalkan misalkan contoh dengan abon ikan tuna, KUB ini bisa memberdayakan masyarakat di sekitar, itu boleh nggak ya Pak? Bisa. Jadi kayak gini aja, penerapan teknologi tepat guna untuk pemberdayaan kelompok usaha bersama apa, ya kan, di bidang usaha abon ikan tuna, gitu aja. Pokoknya ada clue-nya gitu. Kalau misalkan pengabdian masyarakat ya pemberdayaan gitu. Iya. Clue-nya itu ada. Itu judulnya. Ya. Oke Pak Ian, makasih Pak masukannya. Ya, siap. Yang penting dikerjain, jangan sampai lewat hari Sabtu. Siap Pak. Udah 10 hari. Enggak yang lain. Miftah gimana Miftah? Lutfi? Gitu. Bahrul, Janu, siapa lagi? Hikari sih siapa nih? Hikari 06. Tika Wiwi, monggo. Oh, Faiz. Faiz siapa? Faisal Anam, industri. Oh, Faisal Nasa. Terus kalau Tika Wiwi, orangnya mana? Kurang. Kemana kalau masuk nggak nanya gitu kan. Kalau Smalir TV, Bu Frida itu. Monggo, Bakhtiar Idris, mana Bakhtiar Idris? Jelas gak? Ya Pak. Jangan-jangan. Iya, kamu udah ngapain kamu? Udah jelas belum? Kamu tuh sering lupa absen loh, Dris. Sama ngupload logbook Dan terus harian. Pak sekarang Pak. Ya sekarang, kemarin kemana? Yang nggak Logbooknya diisi nggak? 2 hari pertama lah. Iya. Logbooknya diisi nggak? Logbook? Diisi terus Pak. Siap gitu. Buat besok artikel opininya udah siap ya? Siap Pak. Beneran siap, nggak ada yang ditanyain nih. Yang terkait logbook itu cuma bisa upload 1 foto, gimana Pak? Bisa kok 2 foto, 2-3 foto bisa kan, bisa di menu tambahan. Oke. Yes, mantap. Iya, jangan ngisi-ngisi nak. Iya Pak. Mana yang lain? Kamu bagus kok, banyak kegiatan, apalagi digandeng sama Ian sama Unsut ya? Di desamu ya? IAIN sama UNJ Pak. Oh iya, ya itu buset, IAIN sama UNJ berani ke situ ya? Ya udah. Aduh.
bisa. Tapi itu dia stay di situ berarti, nggak nggak pulang pergi. Enggak, Pak. Stay di Oke. desanya masing-masing di sini. Iya, sip. Monggo yang lain. Baru dapat Miftah gimana? Lutfi ngerti gak Lutfi? Masih ada 4 menit. Pak Yan, satu lagi Pak. Dalam. Monggo Pak Joko nggak apa-apa. Itu untuk yang artikel ilmiah itu diupload juga Pak nanti Pak di apa sistem itu yang KKDR itu Pak. Iya, diupload di situ. Tiap minggu Pak ya? Iya, setiap minggu. Setiap hari Sabtu ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Yan. Siap Pak Joko. Oke. Mana yang lain? Janu. Monggo Atia. Apalagi Atia yang ditanyakan? Apa nih? Pak, kalau misalnya itu kan Gimana? Pak ya, Ya, gimana? kalau misalnya kan dalam setiap minggu kita kan ada 4 atau kegiatan. Kalau misalnya 3-3-nya itu kita bikin artikel opini juga. Cuma kita uploadnya kayak setiap minggu aja gitu Pak, gimana? Bisa nggak Pak? Bisa, nggak masalah. Kan minimal baik, 1, ambil aja minimal. Iya. Kecuali minimal 5 lah. Ya diuploadnya 5. Kalau minimal 1 mah nggak masalah. Ya Pak, baik. Terus apa lagi ya pokoknya ya. Ya paling begitu ya. Coba video-videonya di-upload di Instagram, di tag nama saya. Jangan lupa follow @christian_solani. Iya Pak. Ini kan saya balik lagi ke panduan KKN DR ya Pak. Ini ada yang untuk kegiatan individu dan juga kelompok. Itu di situ untuk teknologi tepat guna. Masa ketiga itu ada produknya berupa artikel opini, video, dan konten kreatif seperti itu Pak. Iya, kan 5 item. Terus? Kemudian yang lain pun juga ini sebetulnya contoh kah atau harus wajib? Sebentar Pak. Wajib itu 5 item itu wajib. 3 individu 2 kelompok. 5 item itu wajib. 3 individu 2 kalau kelompok. untuk berita itu Pak, di sini ada berita online. Kalau untuk berita online-nya itu masuknya kemana? Ke logbooknya atau kelompok? Gini Mbak, apa ya? Jadi logbook itu adalah kayak sumber data yang akan kamu tulis nih gitu loh. Logbook itu loh. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin berita opini, ya itu dasarnya di logbook. Kalau kamu mau bikin video, ya dasarnya di logbook. Kalau kamu mau bikin artikel opini, ya dasarnya di logbook. Kalau kamu mau bikin flyer, ya dasarnya di logbook. Jadi tolong dipahami bahwa logbook itu kunci utamanya. Karena kalau nggak ada logbook itu kamu nulis apa gitu. Kamu membuat apa gitu. Cuman kan misalkan di artikel pengabdian itu kan logbook itu cuma kasih resume nih gitu. Cuman sedikit. Misalkan di foto-foto artinya misalkan pendampingan pembagian ras atau misalkan sosialisasi tadi kan abukan gitu kan. Nah, itu kan ada fotonya cuma itu, tapi dijabarkannya di mana? Itu tadi masing-masing opini tadi. Nah, misalkan pembuatan pasar modern kan bikin flyer. Nah, itu kan bisa dijabarin di situ. Ya, Pak? Baik, Pak. Mengerti. Oke, udah 3:30. The last question, ada lagi juga? Monggo yang lain silakan. Sepertinya nggak ada, Pak. Oke ya, kalau nggak ada,
Terima kasih ya atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ian selaku materi di acara kali ini. Dari awal hingga akhir terkait dengan artikel nasional yang akan lolos ke jurnal dapat disimpulkan bahwa dengan sistematika yang baik dan benar, kemudian juga pemilihan diksi, pemilihan judul yang menarik itu juga akan mempengaruhi diterimanya artikel nasional tersebut. Jadi baik-baiklah dan perbanyaklah membaca, memperbanyak diksi sebagai bekal untuk menulis artikel yang baik. Ya, kemudian dan juga menambah wawasan terkait apa yang akan kita tulis. Kemudian perbedaan antara artikel opini dan juga artikel ilmiah pengabdian. Artikel opini yaitu berupa artikel pengabdian dan juga artikel ilmiah dalam jurnal nasional itu dapat dibedakan karena kalau artikel ilmiah kita harus memerlukan riset dan dengan metode yang cukup lama untuk menyelesaikan sebuah masalah, sedangkan artikel opini dalam sebuah pengabdian itu kita menceritakan atau menjelaskan terkait dengan kegiatan apa yang sudah dilakukan dalam artian melakukan diseminasi hasil penelitian itu berupa artikel opini seperti itu. Jadi harus dibedakan secara garis besar supaya dapat dengan jelas dan dapat dengan betul dalam menulis artikel tersebut. Kalau begitu yang dapat saya simpulkan. Saya sebagai moderator banyak salahnya, mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih buat semuanya ya. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya.